Status Richard Eliezer alias Baradae sebagai seorang justice kolaborator, JC, pada kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J kembali dipertanyakan. Pengacara Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menilai pemuda 24 tahun tersebut tidak memenuhi kategori untuk dapat menjadi JC. Di antaranya adalah tidak adanya ancaman dan karena Baradae mengakui telah berbohong pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Ditemui seusai persidangan lanjutan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022, Febri menerangkan hanya ada 7 jenis pidana disebutkan dalam undang-undang yang bisa terdapat JC. Salah satu poin penting dalam persidangan tadi adalah terkait posisi justice kolaborator pasal 28 Junto pasal 5 ayat 2. Dijelaskan dalam undangan LPSK jelas sekali mengatakan ada 7 bentuk tindak pidana di mana pelaku yang bekerja sama kemudian mengakui ada klausul yang menyebut soal tindak pidana lain-lain, yang bisa mencangkup di luar 7 hal yang disebutkan. Namun, perlu juga dibuktikan adanya ancaman dari pihak luar sehingga Baradae perlu dilindungi LPSK. Pertanyaannya dalam konteks perkara ini apakah ada bukti di persidangan? Ancaman jiwa Richard Eliezer sama sekali tidak ada. Justru digital forensik yang dimunculkan tidak ada ancaman sama sekali sebenarnya terhadap Richard, dari siapapun termasuk Ferdi Sambo, jadi kita melihat tidak terpenuhi sebenarnya posisi seseorang sebagai justice kolaborator dalam konteks ini Richard. Febri mengklaim bahwa Baradae mengakui telah berbohong pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, yang lantas menyebabkan Ferdi Sambo dipersangkakan dan ditahan. Namun, pihak Baradae telah mengklarifikasi dan menyatakan bahwa kebenaran kesaksian baru disampaikan pada tanggal 6 Agustus dan konsisten hingga hari ini. Apalagi sudah terkonfirmasi bahkan Richard sudah mengaku dalam salah satu persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Ibu Putri berbohong dalam menyampaikan keterangan tanggal 5 Agustus, kata Febri. Ia menyinggung perbedaan keterangan Baradae dengan terdakwa dan kesaksian yang tidak terbukti. Satu di antaranya mengenai sarung tangan hitam yang diklaim dikenakan Ferdi Sambo saat insiden penembakan. Pantaskah orang seperti itu, berbohong dan tidak konsisten diberikan posisi sebagai justice kolaborator? Tentu itu menjadi pertanyaan, tandasnya. LPSK tegas klaim Baradae layak jadi JC. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas buka suara mengenai status Richard Eliezer alias Baradae sebagai justice kolaborator, JC, dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Status tersebut sempat diragukan oleh ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mahrus Ali yang menjadi saksi dalam persidangan. Berbeda dengan pernyataan Mahrus Ali, Susila Ningtyas menilai Baradae layak jadi JC lantaran memenuhi persyaratan ketat yang telah diterapkan LPSK. Mengutip pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014, Susila Ningtyas menegaskan penetapan JC Baradae sudah sesuai aturan. Dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014, jelas Baradae layak jadi justice kolaborator karena memenuhi persyaratan yang disebut di pasal tersebut. LPSK mengatakan bahwa Baradae telah mendapat ancaman sehingga patut mendapat perlindungan. Selain itu, ia juga menjadi orang pertama yang mengungkap skenario Ferdi Sambo soal tembak-menembak menjadi pembunuhan berencana. Jadi kami memandang bahwa Richard memang layak jadi justice kolaborator. Tak hanya itu, LPSK menilai keterangan Baradae kredibel lantaran selalu konsisten dengan kronologi dan detail yang disampaikan. Bahkan, Baradae sempat memberikan bukti baru berupa foto ketika permufakatan jahat terjadi antara dirinya dengan Ferdi Sambo dan istri, Putri Chandrawati. Sampai detik ini dia konsisten dengan keterangannya dan bahkan ada bukti baru berupa foto yang disampaikan Richard, tutur Susila Ningtyas. Adapun keraguan terhadap status Baradae tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Ketika itu,